kita, anak-anak, untuk LM Fisika, kita masuk pada bab pertama, ringan-ringan saja, dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Kita suka kenalan kan, ini untuk kelas 11 IPS. Nah, anak-anak, ada beberapa, untuk bab ini ada beberapa hal yang mau kita pelajari, yaitu kesetimbangan benda tegar, ada lagi dinamika rotasi, dan ada titik berat. Kita lihat. Pertama anak-anak, kita bahas ini materinya. Tuh ya, saya ambil pena dulu, pakai pena yang ini saja. Kita bahas anak-anak tentang kesetimbangan. Kesetimbangan. Nah, kesetimbangan itu setimbang ya, kata dasarnya setimbang. Nah, ini contohnya setimbang ada Oma, dia jalan di atas tali yang kecil, di bawahnya jurang yang dalam. Oh, kalau dalam ya kayak macam di apa? Di jembatan apa itu yang dalam tuh. Nah, ini dia kayak ini. Oma ini. Nah, anak-anak adakah anak-anak yang pernah melakukan permainan kesetimbangan seperti ini? Ada kok? Tidak Tidak, pernah? Pak. Ada Tidak yang pernah, Pak. Nah, ada yang mau berani coba? Takut jatuh, Pak. Oh, nah, lihat nih. Sebenarnya Pak pernah coba. Percaya tidak? Tidak. Pak coba, tetapi Pak ikat talinya pendek saja dari satu pohon ke pohon. Di bawahnya kan pasir. Jadi kalau jatuh tidak apa-apa. Tapi ini kan lain anak-anak ini. Oma ini di bawahnya jurang. Siapa yang berani? Nah, Oma ini melakukan permainan kesetimbangan. Sebenarnya anak-anak ya. Sebenarnya ya. Kesetimbangan itu. Yang berperan dalam kesetimbangan itu adalah kita punya otak. Oke? Kita punya otak yang berperan, bukan kita punya otot. Artinya, kita semua anak-anak bisa melakukan ini. Tetapi tergantung kita punya otak. Karena di otak kita itu pusat kesetimbangan. Ya. Kedua, tergantung otak ini tergantung ketenangan, konsentrasi, dan lain-lain. Bisa kita lakukan. Nah, tetapi memang saya juga tidak seberani ini, Oma. Nah, sekarang kita lihat kesetimbangan yang dimaksud di dalam pembahasan kita tuh seperti apa. Nah, itu dia. Kesetimbangan yang kita mau bahas adalah kesetimbangan benda tegar. Nanti kita lihat. Sekarang anak-anak lihat, kita mau bahas beberapa hal pada bagian ini yaitu tentang syarat kesetimbangan partikel. Jadi untuk hari ini pendek saja kesetimbangan partikel. Oke. Yang kedua nanti kita bahas tentang kesetimbangan benda tegar. Nanti pada bagian kedua baru kita tahu benda tegar itu apa, anak-anak. Nah, sekarang kita lihat, ini ada permainan. Ini mainan anak-anak, mungkin ada yang pernah lihat kok. Ini mainan anak-anak. Pernah. Ini burung ya. Nah, bagus. Ini burung, bagian besarnya di sini. Tetapi burung ini bisa setimbang ke anak-anak kalau anak-anak kasih topang atau tahan di bagian moncong. Saat anak-anak tahan di bagian moncong ini atau anak-anak taruh burung ini di pinggir meja, taruh moncongnya saja di pinggir meja, maka ini burung akan setimbang, dia tidak jatuh. Ini permainan kesetimbangan. Ada banyak hal kesetimbangan yang unik-unik. Nah, kita mau lihat kesetimbangan itu kaitannya dengan fisika, konsepnya seperti apa. Yang pertama, anak-anak, kita mau lihat kesetimbangan partikel. Oke. Nah, kalau satu partikel ya, anak-anak, ini kita mulai masuk bahas ya. Kalau satu partikel ini, ya, misalnya ada 3 orang yang tarik dengan arah berbeda. Misalnya Gerald tarik dengan arah F1. Kemudian ada Norisma tarik dengan arah F2. Kemudian yang ketiga ada Rizal tarik dengan arah F3. Partikel ini kalau ditarik siapa yang lebih kuat, misalnya Rizal kan lebih kuat dari kedua cewek ini, maka pasti ini partikel akan bergerak ke arah Rizal, ya kan?
karena lebih kuat. Tetapi partikel ini anak-anak ya dikatakan setimbang kalau partikel ini tidak bergerak kemana-mana. Itu yang dimaksud dengan kesetimbangan partikel. Artinya apa? Syarat kesetimbangan partikel adalah sigma F walaupun ada 3 gaya yang bekerja. F ini gaya force ya. Sigma itu jumlah anak-anak. Walaupun ada 3 gaya yang bekerja pada ini satu partikel, tapi kalau partikel ini tidak bergerak kemana-mana, nol, maka dikatakan partikel dalam keadaan setimbang. Itu di dalam fisika ya, konsep fisika. Begitu juga kalau anak-anak kita uraikan partikel ini pada koordinat kartesius. Koordinat kartesius itu ada X dan ada Y. Partikel ini bisa kita proyeksikan, gaya-gaya ini bisa kita proyeksikan pada sumbu X dan Y. Dan jumlahnya dikatakan partikel ini setimbang kalau jumlah semua gaya-gaya pada sumbu X itu sama dengan nol dan jumlah gaya-gaya pada sumbu Y itu semua sama dengan nol. Itu syarat kesetimbangan. Nah, bagaimana anak-anak uraikan ini gaya F1, ini gaya F2, gaya F3. Kita proyeksikan pada sumbu X, namanya F1X. Proyeksikan pada sumbu Y, namanya F1Y, dan seterusnya. Nah, anak-anak, syaratnya adalah sigma Fx dan sigma Fy sama dengan 0, supaya partikel tadi dikatakan setimbang. Itu saja anak-anak kita kenal kesetimbangan sebagai pengantar tentang kesetimbangan benda tegar. Nah, untuk itu anak-anak kita lihat ada satu contoh ya tentang kesetimbangan partikel ini. Kita buka animasi, kita lihat sama-sama. Oke, ini animasi anak-anak. Oke, dari bagian ini adakah anak-anak yang mau bertanya tentang syarat kesetimbangan benda partikel? Ada kok? Dari bagian pertama tadi. Ini syarat kesetimbangan partikel. Rasa gampang-gampang saja sebagai pengantar. Oke, nah sekarang kita lihat ini animasi. Ini contoh syarat kesetimbangan partikel. Kita anggap ya ini titik. Ya, ini ada gaya tegangan tali kedua. Ini contohnya ya. Sama seperti tadi Rizal tarik bagian sini, kemudian Liliana tarik bagian sini. Ya, sama saja. Terus di bawahnya ada Norisma tarik ke bagian bawah. Nah, perhatikan kita bisa menghitung dia punya besar tegangan tali di bagian sini atau besar tegangan tali di bagian sini dengan menggunakan 3 syarat kesetimbangan tadi. Kenapa? Karena ini titik ini diam. Titik di sini diam artinya sistem seluruhnya dalam keadaan setimbang. Ya. Contoh, saya mau kasih tambah di berat di yang 3 ini Pak kasih mau tambah berat. Maka lihat pada keadaan ini dia bergerak, kemudian dia berhenti, berarti setimbang. Kemudian misalnya saya mau tambah bagian ini. Oke, maka bentuknya akan seperti ini. Kemudian saya mau kasih tambah yang merah. Maka lihat, dia punya arah anak panahnya berbeda. Nah, kalau anak-anak bandingkan, yang bagian sini arah anak panahnya warna biru, lebih pendek dibanding arah anak panah yang bagian merah. Itu artinya anak-anak bahwa karena arah anak panah merah ini lebih panjang, itu menandakan tegangan tali di bagian sini ini lebih besar dibanding tegangan tali di bagian sini. Oke, seperti itu. Kita jeda dulu anak-anak. Itu adalah pengenalan tentang kesetimbangan partikel. Bagaimana aplikasinya dalam sistem katrol. Sederhana saja. Nanti pada bagian berikut kita lihat tentang kesetimbangan benda tegar itu seperti apa. Oke. Ada pertanyaan kok? Atau bisa dipahami anak-anak? Paham, Pak. Bisa dipahami, Pak. Dipahami, Pak. Oke. Berarti anak-anak kita bisa kesimpulan kita hari ini. Ya, kesimpulan kita adalah kalau satu partikel titik, oke. Titik ini anak-anak misalnya kasih gaya 3 buah gaya. Partikel titik ini dikatakan setimbang kalau memenuhi
tiga syarat, yaitu sigma F atau jumlah gaya-gaya yang sama dengan 0, atau jumlah gaya pada sumbu X atau sumbu Y-nya juga sama dengan 0. Syarat ini akan membantu anak-anak untuk mengatakan suatu partikel itu dalam keadaan setimbang atau tidak. Nah, Pak ingat ada satu permainan pramuka, masukkan besi di dalam botol. Satu ikat di Gerald punya belakang, satu ikat di Norisma pun belakang, Rizal pun belakang, kemudian kamu tiga berusaha atur posisi sehingga ini paku bisa masuk di dalam botol itu. Nah, itu juga menandakan bagaimana anak-anak berusaha untuk memberi kesetimbangan pada suatu titik menggunakan gaya-gaya yang berbeda arah. Itu contoh sederhana, anak-anak. Itu saja materi kita. Mudah kan?